Shalom, selamat kita berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani. Sebelum kita belajar bersama dengan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dulu. Mari kita akan sama-sama berdoa. Segala kemuliaan bagi Tuhan Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami merendahkan hati kami berdoa Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong Bapa, berikan kami mengerti, berikan kami kemampuan untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu dalam setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, pada saat hari ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, doa dan air mata. Ya, doa dan air mata. Nah, tema ini saya ambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20, yaitu kisah tentang Hizkia yang jatuh sakit. Ya, saya akan bacakan di dalam ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Nah, Hizkia berdoa, Tuhan Allah, kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia. Ya, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara Bapak Ibu membaca di dalam ayat 1, 2 dan seterusnya, di sana dikatakan bahwa Hizkia itu sakit yang sudah sangat parah dan tidak akan sembuh lagi. Ya, itu disampaikan oleh Nabi Yesaya atas perintah Tuhan. Nah, ketika Hizkia mendengar bahwa Hizkia sakitnya tidak akan sembuh lagi, ya, bahkan diperintahkan untuk berpesan kepada sanak saudara, kepada keluarga. Nah, ketika itu Hizkia berdoa kepada Allah. Ya, Alkitab mengatakan, ya, dikatakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Saudara, hidup dengan setia kepada Tuhan, hidup dengan tulus hati kepada Tuhan. Yang namanya Tuhan itu, saudara, tidak pernah melupakan barang sedikit pun apa yang telah dilakukan oleh orang percaya. Jadi Tuhan selalu memperhatikan, Tuhan selalu melihat apa yang dilakukan oleh setiap orang. Nah, Hizkia punya alasan dia berdoa kepada Allah. Ya, Hizkia punya alasan dia berdoa kepada Tuhan. Yang pertama kali, dia hidup dengan setia. Tentu setia berbakti, tentu setia beribadah, setia melayani, setia membawa korban persembahan, ya, setia memperhatikan pekerjaan-pekerjaan Allah, apa yang harus dilakukan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Hizkia melakukan dengan setia. Yang kedua, Hizkia melakukan dengan tulus hati. Yang kedua, Alkitab mengatakan Hizkia melakukan dengan tulus hati. Dan yang ketiga, Hizkia melakukan dengan baik, melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nah, 3 perkara ini menjadi satu alasan bagi Hizkia untuk menangis berdoa kepada Allah. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab mengatakan dalam ayat selanjutnya, nanti saudara baca di rumah, ya, setelah Hizkia berdoa menangis dengan sangat, Tuhan berfirman lagi kepada Yesaya, Yesaya, balik, kembali kamu kepada Hizkia, katakan bahwa aku telah mendengar doamu, dan engkau akan kutambahkan usianya 15 tahun lagi. Saudara, ini suatu hal yang sangat luar biasa.
Doa dan air mata. Tuhan melihat air mata. Tuhan melihat doa yang sungguh-sungguh. Doa dengan linangan air mata merupakan sikap hati orang yang hancur hati. Itu dengan sungguh-sungguh, saudara. Dari sikap kesungguhan itulah Tuhan mendengarkan doanya, ya. Beda dengan air mata. Kalau saudara mungkin melihat sinetron, ya cerita yang mengharukan, nah itu tidak masuk hitungan di hadapan Tuhan, ya. Yang masuk hitungan di hadapan Tuhan adalah ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan linangan air mata, dengan hati yang hancur. Itu sikap hati. Yang kedua, sikap kerendahan hati. Sikap kerendahan hati, merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Sampai dia harus menangis dengan sangat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Alkitab mengatakan, dari sikap kesungguhannya itu, saudaraku, sampai keringatnya, peluhnya itu berteteskan darah, bertitik-titik darah di tanah. Nah saudara, kalau darah, keringat sampai jatuh di tanah kelihatan, itu saya percaya keringatnya tidak sedikit. Kalau keringatnya itu hanya sedikit, nggak bakal kelihatan. Walaupun itu keringatnya mengeluarkan keringat darah. Jadi itu keringat yang begitu banyak sekali, bercampur darah. Itu yang dialami oleh Yesus ketika dia berada di Taman Getsemani. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Pemazmur Daud mengatakan, orang yang menabur dengan air mata, dengan linangan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang menabur sambil menangis, dia akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya dengan bersorak-sorak. Dari sikap menangis, meneteskan air mata dengan linangan air mata, itu adalah sikap kesungguhan hati, sikap kerelaan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, doa dan air mata itu menjadi satu persembahan yang berkenan kepada Allah. Ketika orang berdosa datang menemui Yesus di rumah Simon si Kusta, dia datang ya dengan menyeka kakinya dengan air matanya, yang mencuci kakinya dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya. Dari sikap kerendahan hatinya, sikap penyesalannya sebagai orang berdosa, Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudaraku, dosanya yang banyak yang dia lakukan, sekian banyak itu, diampuni oleh Tuhan ketika dia berdoa dengan linangan air mata di bawah kaki Tuhan. Di bawah kaki Tuhan dia berdoa kepada Allah. Dia mohon ampun kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita banyak persoalan, banyak masalah, banyak problem yang membuat kita kadang-kadang penuh dengan linangan air mata, hati kita hancur karena persoalan datang silih berganti yang tidak kunjung berhenti. Tapi percayalah, ketika kita datang kepada Tuhan, kita sujud di bawah kaki Tuhan, Tuhan mendengarkan doa kita. Tuhan akan menghapus semua air mata yang kita alami selama ini. Dan itu akan terjadi. Tertulis dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 17, Allah akan menghapus semua air mata, menghapus semua perkabungan, dan anak domba akan menggembalakan kita, membawa kita kepada air kehidupan yang kita tidak haus lagi. Jiwa kita dipuaskan, yang haus dipuaskan, dahaganya dipuaskan. Lewat apa? Lewat firman air kehidupan.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita punya masalah, kita punya persoalan, jangan sekali-kali dengan kekuatan kita sendiri kita hadapi, tapi dengan kekuatan Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Maka Tuhan pasti memberikan pertolongan pada waktunya. Puji Tuhan, Tuhan cuma memberkati. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu Bapa, kami boleh mengucap syukur kalau Engkau terus memperhatikan setiap tetesan air mata yang kami hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang memperhatikan kehidupan Hizkia. Engkau juga yang memperhatikan setiap kami orang percaya. Engkau Allah yang telah menebus dosa-dosanya Hizkia. Engkau juga yang telah menebus dosa-dosa kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau yang telah berkorban mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau menyelamatkan kami dari kuasa dosa dan kuasa maut. Dan kami layak untuk datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami, saudara kami yang saat ini mendengar firman-Mu bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati, Tuhan dengarkan doanya, Tuhan lihat air matanya, Engkau menghapus semua air matanya, sehingga mereka mengalami sukacita, damai sejahtera, penuh dengan ucapan syukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.